Ini ada pertanyaan nih, Gombang. Apakah waktu Gombang dulu juga ada pertanyaan di aplikasi itu, apa kekurangan, kelebihan apa, kekurangan apa, dan prestasi saat bekerja dan sekolah. Nah ini tip and tricksnya seperti apa? Ini kayak wawancara kerja juga ya. Pasti Iya, kita iya, selalu ditanyain kelebihan iya, kita apa, kekurangan kita apa, lalu prestasi kita iya. yang pernah kita raih seperti apa. Nah itu gimana kayak tips and tricksnya kalau ada pertanyaan Betul, seperti itu, betul. Gombang? Betul, saya ingat ada pertanyaan seperti ini memang di websitenya LPDP ketika kita daftar. Terus kemudian ada juga kolom-kolom pertanyaan seperti itu. Kelebihan apa, kekurangan apa, gitu ya, prestasinya apa. Nah, terkait sama itu, saya sarankan begini. Wajar yang namanya manusia, ada kekurangan itu sangat-sangat wajar. Kalau manusia nggak ada kekurangan, justru malah terdengar tidak manusiawi gitu ya. Jadi nggak usah sungkan untuk teman-teman menyampaikan kekurangan teman-teman di sana. Tapi yang saya ingin sarankan adalah kalau teman-teman menyampaikan kekurangan, terus kemudian sebutkanlah apa upaya teman-teman untuk mengatasi itu sekarang. Bahkan misalnya kalau misalnya ternyata sekarang sudah berhasil, gitu. Jadi misalnya kelemahan saya adalah apa ya? Suka overthinking misalnya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, tapi teman-teman sekarang misalnya dengan suatu cara teman-teman akhirnya sudah bisa fokus gitu, nggak overwhelm lagi untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, itu bisa diisi seperti itu. Oke. Untuk personal statement kan ada prestasi yang dicapai selain di bidang akademik, di bidang praktisi apakah sudah bukti konkret atau tidak? Karena saya sempat bekerja di perusahaan sebelum mengerja di sekolah. Ya, kalau bukti di dalam personal statement tidak ada bukti yang perlu dilampirkan. Jadi pure semuanya adalah kata-kata yang teman-teman sampaikan, declaration-nya teman-teman gitu ya di dalam personal statement. Nah, tapi ada bagian lain dari website pendaftarannya LPDP yang di sana diminta, misalnya nih kalau teman-teman pernah pernah punya prestasi apa, terus kemudian bisa dilampirkan sertifikat terkait dengan itu, misalnya gitu. Nah, itu ada jalur lain untuk itu. Oke, jadi ada ini ya, ada lampiran buat sertifikat seperti itu ya. Tapi karena Ya. memang di personal statement itu adalah lebih kepada kita menjual diri kita ya, tapi kita tidak menyertakan bukti ya. Oke. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, monggo. Kita masih ada waktu lebih kurang 5 menit lagi. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kita ingin mendaftar beasiswa LPDP ke luar negeri namun belum memiliki tes TOEFL. Apakah ada beberapa negara yang tidak mensyaratkan TOEFL seperti negara tetangga gitu? Oke, saya nggak pernah coba cari persyaratan kampus-kampus selain dari kampus-kampus di Amerika. Nah, jadi karena saya cuma terbatas riset mengenai persyaratan itu di kampus-kampus Amerika, saya riset persyaratan Kolombia, saya riset persyaratan di NYU, saya riset persyaratan di Berkeley sama University of Pennsylvania, semuanya membutuhkan TOEFL atau IELTS. Nah, tapi ada beberapa kampus juga yang tidak terima IELTS, cuma terima TOEFL saja misalnya. Nah, itu bisa teman-teman cek di website dari kampus masing-masing. Seperti Stanford itu nggak terima IELTS, setahu saya. Stanford cuma terima TOEFL. Columbia juga kalau nggak salah nggak terima IELTS. Berkeley terima IELTS atau TOEFL. Oke, jadi teman-teman kalau teman-teman lihat lagi persyaratan LPDP luar negeri ya, nanti teman-teman silahkan cek kembali ya. Memang kemampuan bahasa Inggris itu adalah persyaratan utama ya. Kemarin saya mendengarkan salah satu talk show juga dari PR-nya LPDP. Kalau seandainya kemampuan bahasa Inggrisnya atau belum punya sertifikat bahasa Inggris itu apply, menurut informasi yang kami dapatkan kemarin itu adalah ya itu langsung gugur dari seleksi administrasi. Jadi kalau sepakat udah, kalau untuk LPDP sendiri memang kita nanti akan dipersyaratkan untuk melampirkan sertifikat itu. Ya, jadi sertifikat TOEFL harus punya. Jadi kalau seandainya teman-teman belum punya harus tes segera ya. Tes segera dan dapat skor sesuai dengan yang disyaratkan begitu.
Betul. Ya. Lalu kemudian untuk kampus dalam negeri, apakah bisa menggunakan beasiswa LPDP atau program beasiswa lain? Apakah diperlukan sertifikat tes TOEFL juga? Nah, Oke, LPDP untuk dalam negeri, ya silakan. untuk dalam negeri juga bisa pakai LPDP. Banyak teman-teman angkatan saya yang udah di kuliah di dalam negeri, ada yang di TB, ada yang di UGM, Brawijaya juga banyak, dan mereka bisa dapat beasiswa dari LPDP. Terus kemudian kalau untuk ada TOEFL atau tidak, seingat saya ada. Silakan cek lagi buklet pendaftaran dari LPDP, tapi seingat saya ada, cuma skornya lebih rendah daripada luar negeri. Ya, betul. Ya, jadi kalau teman-teman buka lagi buklet LPDP, untuk beasiswa dalam negeri LPDP itu ada persyaratan bahasa Inggrisnya juga. Dan skornya memang lebih rendah untuk beasiswa reguler ke luar negeri. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman harus punya skor tes bahasa Inggris kalau mau mendaftar untuk beasiswa LPDP, baik dalam negeri maupun luar negeri, gitu ya. Karena tanpa itu semua berarti kita tidak lolos seleksi administrasi. Jadi teman-teman, seleksi pertama yang dilakukan LPDP ya adalah seleksi administrasi dulu ya, seleksi administrasi dulu. Kemarin kami mendapat informasi untuk tahap 1 kemarin itu ada sekitar 6.000 aplikan. Lalu kemudian setelah di shortlist, yang lulus seleksi administrasi hanya sekitar 4 ribuan. Artinya di seleksi pertama itu sudah berkurang sepertiganya. Sepertiganya berkurang, dan informasi yang kami peroleh itu kenapa? Karena dokumennya tidak lengkap. Dokumen tidak lengkap itu ada apa saja? Yang banyak adalah tidak mempunyai skor bahasa Inggris atau mempunyai skor bahasa Inggris tapi di bawah yang persyaratkan. Lalu kemudian ada juga yang mempunyai nilai IPK tetapi IPK-nya kurang sedikit dari yang dipersyaratkan. Jadi teman-teman silakan lihat sendiri ya persyaratannya kembali. Nah, ini ada pertanyaan nih, apakah kalau kita belum mempunyai LOE, apakah benar harus memilih setidaknya 3 kampus yang dituju? Gitu. Oke, mohon maaf kalau saya memorinya masih nggak terlalu segar untuk proses formalitasnya seperti apa di LPDP, karena saya mempersiapkan hari ini untuk personal statement saja. Tapi menurut saya, ya, seingat saya ya, karena saya dulu pernah ikut daftar yang bukan jalur PTUD. Di sana nanti di platform di websitenya LPDP, ketika kita daftar nanti ada universitas tujuan 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu, dan kita bisa pilih di situ. Iya, jadi itu ya teman-teman ya. Kalau kita baca buklet memang ya, kalau kita belum punya LOE, kita masih bisa daftar buat beasiswa reguler, tapi setidaknya kita mempunyai 3 kandidat kampus yang dituju. Tentunya berurutan ya dari prioritas teman-teman. Ya. Ini ada pertanyaan, ini afirmasi prasejahtera luar negeri ya. Tahun 2020 sudah ada afirmasi belum ya, Gombang? Afirmasi Tahun prasejahtera. 2020. Mohon maaf, udah saya kurang familiar dengan itu. Ya, mungkin ini baru ya. Kalau kita lihat pertanyaannya untuk tujuan luar negeri, sebenarnya persyaratannya kalau kita lihat di buklet, saya coba cek buklet sebentar ya. Sama-sama juga ya. Tetapi untuk ya, ke luar negeri ini dari keluarga prasejahtera karena afirmasi ya, itu nilai bahasa Inggrisnya di bawah ya. Di bawah dari yang beasiswa yang lain, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya persyaratan sama saja, akan tetapi skor bahasa Inggrisnya di bawah dari teman-teman.